Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai alternatif budidaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajarannya adalah memahami tahapan alternatif budidaya dan tanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Sayuran mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sayuran menjadi sumber berbagai vitamin dan mineral. Jadi, dalam pembudidayaannya, sayuran dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah hidroponik. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman dengan menggunakan arang sekam atau media lainnya dengan memanfaatkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk cair yang sudah diracik atau unsur hara makro dan mikro untuk diberikan ke tanaman dengan cara disiramkan atau dengan irigasi tetes. Media tanam yang dapat digunakan untuk hidroponik antara lain sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Dan ini adalah contoh budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik secara sederhana dan dengan hidroponik sistem nutrient film teknik. Kemudian, untuk bahan dan alat yang digunakan dalam budidaya hidroponik, yang pertama, pastinya membutuhkan benih tanaman sayuran, kemudian nutrisi hidroponik, media tanam yang disterilkan dengan cara direndam air mendidih, kemudian tempat persemaian, wadah media, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, dan alat pengukur pH serta TDS meter atau mengukur kadar nutrisi. Kemudian ada tahapan budidaya hidroponik. Yang pertama, pembibitan. Biasanya pembibitan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari. Kemudian yang berikutnya, persiapan larutan nutrisi. Larutan nutrisi ini merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Kemudian yang berikutnya ada penanaman. Jadi, penanaman ini adalah memindahkan tanaman dari persemaian ke wadah tanam yang sudah diisi media steril. Kemudian perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman sudah dapat dipindahkan di daerah dengan sinar matahari langsung. Dan yang terakhir adalah proses pemanenan. Nah, proses pemanenan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi yang berikutnya. Perhatikan umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Kemudian, untuk melakukan budidaya sayuran dapat memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai di lingkungan sekitar rumah kita. Hal ini juga dapat menghemat anggaran keuangan kita untuk membeli pot sekaligus untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Wadah tanam itu adalah tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Banyak jenis wadah yang dapat digunakan sebagai wadah tanam. Wadah tanam yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, kemudian dapat merembeskan air yang berlebih, ringan, dan menarik. Ini gambar-gambar ini adalah jenis-jenis wadah yang umumnya dimanfaatkan untuk menanam sayuran di perkarangan rumah. Ada kemasan bekas, kemudian ada pot, polybag, planter, dan karung bekas. Yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.